Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmawati dari kelas A SD 6, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching kedua saya menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 3 semester 2, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Dengan muatan lokal, bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Pembelajaran ke-6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita memulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat transportasi khusus. Kira-kira di sini siapa ya yang tahu apa itu alat transportasi khusus? Ya, benar. Alat transportasi khusus adalah alat transportasi yang memiliki tujuan khusus. Apa sih itu tujuan khusus? Tujuan khusus itu sama dengan manfaat atau kegunaan khususnya. Aja ya anak-anak yang termasuk ke dalam alat-alat transportasi khusus. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, alat transportasi khusus itu ada berbagai macam. Salah satunya yang sering kita lihat adalah ada mobil pemadam kebakaran, ada ambulans, ada truk, dan lain-lainnya. Itulah beberapa contoh dari alat-alat transportasi khusus. Ini Ibu memiliki contoh alat transportasi khusus. Nah, ini dia. Kira-kira ada yang tahu nggak apa ya ini namanya? Ya, benar. Ini adalah mobil ambulans. Kenapa mobil ambulans ini disebut sebagai alat transportasi khusus? Karena mobil ambulans ini hanya mengangkut orang-orang yang sedang sakit ataupun orang-orang yang habis mengalami kecelakaan. Ibu ingin mengajak anak-anak sekalian untuk bersama-sama mendeskripsikan mobil ambulans ini. Lalu hasil deskripsinya akan kalian tuliskan pada buku tulis kalian ya. Mari kita mulai. Pertama, ambulans ini digunakan untuk orang yang sedang sakit. Yang kedua, ambulans ini dilengkapi dengan sirine dan juga alat-alat kesehatan yang terdapat di dalam ambulans ini. Di sini, Ibu akan menuliskan sikap apa saja yang harus kita lakukan dan yang harus tidak kita lakukan. Nanti kalian mencatat di buku tulisnya ya. Jalan yang baik, tentunya ada beberapa sikap yang harus kita perhatikan ketika ada ambulans melintas. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pengendara lain adalah menepikan kendaraan kita dan memberi jalan kepada ambulans. Lalu yang tidak harus kita lakukan adalah yang pertama,
kita tidak boleh tetap di tengah dan tidak memberi jalan. Yang kedua, kita tidak boleh mengikuti di belakang ambulans. Karena akan membuat kemacetan. Baiklah, itulah contoh hal yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan sebagai pengendara lain ketika melihat ambulans melintas. Hal tersebut mencerminkan sikap menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Anak-anak, kenapa sih kita harus menghargai dan menghormati kepada sesama? Karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, kita harus saling menghargai dan juga menghormati kepada sesama kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulas tentang hal-hal yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan ketika melihat ambulans melintas di jalan. Apa saja ya yang pertama tadi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menepikan kendaraan dan memberi jalan kepada ambulans. Dan yang tidak harus kita lakukan yang pertama apa? Yang pertama, kita tidak boleh tetap di tengah dan tidak memberikan jalan kepada ambulans. Nah, yang kedua, kita tidak boleh mengikuti di belakang ambulans karena akan membuat kemacetan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.